Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal pre-tes PPG. Kali ini kita akan membahas materi pedagogi. Ini untuk yang PGSD. Soal yang pertama. Seorang guru kelas 4 akan menjelaskan nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa atau internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat baik. Guru tersebut akan memilih mode pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui menganalisis nilai yang sudah ada di dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka mode pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah A. Konsiderasi, B. Aksi sosial neumen, C. Jigsaw, D. Teknik klarifikasi nilai, E. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, kalau dilihat di sini pilihan jawabannya itu antara 2, konsiderasi dan teknik klarifikasi nilai. Sintaks dari mode pembelajaran TKN atau teknik klarifikasi nilai. Yang pertama, menentukan stimulus yang berdilema tinggi, berdilema nilai. Yang kedua, menyajikan stimulus. Yang ketiga, menentukan posisi. Yang keempat, menguji alasan. Yang kelima, penyimpulan dan pengarahan. Yang keenam, tindak lanjut. Sedangkan model konsiderasi itu adalah mode pembelajaran yang menekankan sikap sebagai hasil belajar. Jadi yang benar itu adalah yang D, teknik klarifikasi nilai. Soal kedua, dalam sebuah proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi per kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Humanistik, D. Behavioristik, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, E. Sibernetik. Jadi kalau dilihat dari soalnya yaitu melakukan kerja mandiri dengan sistem diskusi berkelompok, berarti itu kan siswa berusaha untuk membangun sendiri pengetahuannya, maka itu termasuk konstruktivisme. Soal ketiga, Farah siswa kelas 3 SD menerima hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Nilai KKM 70, nilainya 93, predikatnya A, deskripsinya siswa Farah mampu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan baik. Pak Aksa, guru matematika Farah, bahagia sekali karena hampir semua teman sekelas Farah menerima hasil yang serupa. Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan Pak Aksa adalah A. Menganalisis dugaan penyebab dan merencanakan perbaikan pembelajaran untuk hasil yang lebih baik. B. Memberikan materi pengayaan karena deskripsi yang sangat bagus. C. Melakukan refleksi dan melanjutkan praktik baik yang sudah dilakukan. D. Berinovasi dengan alat peraga bilangan baru. Yang E. Memberi materi bilangan cacah kembali pada semua peserta didik. Jadi kalau dilihat dari hasil nilai rapor Farah dan siswa lainnya, yaitu kan hasilnya A, sangat memuaskan. Jadi yang perlu dilakukan oleh Paksa yaitu hanya memberikan pengayaan. Soal keempat, diberikan kompetensi dasar sebagai berikut. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Rumus indikator penunjang yang sesuai dengan KD tersebut adalah A. Menghitung kecepatan jika diketahui jarak, B. Membandingkan kecepatan dua benda jika bergerak bersama, C. Mendefinisikan kecepatan berdasarkan waktu dan jarak, D. Menentukan peta antar dua kota, E. Membandingkan jarak antar dua kota. Jadi kalau kita lihat dari KKO atau kata kerja operasionalnya itu adalah menjelaskan. Menjelaskan ini termasuk kepada C2. Maka untuk rumusan indikatornya yaitu harus yang di atas itu. Kalau kita lihat menghitung itu C3, membandingkan itu C5, mendefinisikan itu C1. Jadi membandingkan C5. Jadi pilihan jawabannya yaitu antara menghitung, membandingkan A, B, dan E. Kemudian di indikator dijelaskan itu menjelaskan perbandingan dua besaran. Jadi di sini yaitu membandingkan. Jadi pilihannya antara B dengan E. Maka yang paling tepat itu adalah B. Membandingkan kecepatan antara dua benda jika bergerak bersamaan. Soal kelima, pembelajaran yang berpusat pada siswa didasari pada prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru SD ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan konsep konstruktivisme, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah A. Memberi post-test untuk melihat kondisi awal siswa,
B. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. C. Memberi kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. D. Melakukan penilaian yang berbasis problem solving. E. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang nyata. Jadi sintaks konstruktivisme itu adalah yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka, siswa merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru menggunakan materi-materi interaktif. Jadi jawaban yang tepat itu adalah melakukan penilaian yang berbasis problem solving. Soal ke-6. Salah satu indikator di sekolah rendah A, yaitu 3.5, menggali informasi tentang cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Budi ketika membuka pembelajaran. Jadi intinya di sini yaitu adalah motivasi saat membuka pelajaran. A. Membuat kesimpulan tentang jenis tumbuhan di sekitar tempat tinggal peserta didik. B. Memberi pesan agar peserta didik selalu hati-hati menjaga kesehatan. C. Membagikan kuis kepada peserta didik tentang cara perawatan tumbuhan. D. Menceritakan petani kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. E. Membagikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati hewan peliharaan mereka di rumahnya. Jadi yang bentuk motivasi pada saat membuka pelajaran. Kalau yang A menyimpulkan, ini mungkin bagian akhir. Memberikan pesan juga di bagian akhir atau penutup. Membagikan kuis juga. Kalau membagikan tugas pada peserta didik, ini juga bagian akhir. Jadi yang pada saat motivasi bagian awal itu adalah yang menceritakan petani kelinci yang sukses merawat kelincinya dengan benar. Soal ke-7. Bu Siti, guru kelas 5 SD, menerapkan tujuan pembelajaran KD 3.6 sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah tes A. Pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik dalam pembelajaran seni. C. Tertulis tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. D. Menjodohkan pertanyaan dan pilihan jawaban nama alat musik dan cara memainkannya. E. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya perambatan bunyi melalui medium benda padat. Kita lihat dulu KD-nya 3.6. Kalau kodenya 3 itu kan berarti pengetahuan. Kalau 4 itu baru keterampilan. Untuk pengetahuan penilaiannya itu bisa tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda, uraian singkat, menjodohkan. Jadi otomatis yang E, unjuk kerja itu bukan termasuk penilaian untuk KD 3. Ini termasuk penilaian untuk keterampilan. Maka pilihan jawaban yang kita pilih sekarang tinggal 4, A, B, C dengan D. Kita lihat lagi di KD-nya yaitu peserta didik terampil menerapkan. Maka jawaban yang tepat itu adalah B, uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik dalam pembelajaran seni. Soal ke-8. Seorang guru kelas 4 menulis indikator. Siswa dapat menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang multikultur. Untuk mengukurnya, guru tersebut memilih A. Tertulis tentang hak dan kewajiban. B. Penilaian diri. C. Lembar observasi kegiatan siswa dalam melaksanakan kewajiban. D. Jurnal perkembangan siswa dalam melaksanakan kewajiban. E. Portofolio karya peserta didik. Kita lihat ya di sini, ini KD, ini indikatornya itu adalah indikator pengetahuan. Dapat menganalisis tantangan. Maka jenis penilaiannya tentu bisa tes tertulis. Kalau penilaian diri, lembar observasi, jurnal perkembangan, ini tentu untuk penilaian sikap. Sedangkan portofolio itu adalah untuk penilaian keterampilan. Maka pilihannya hanya ada satu, yaitu yang A, tes tertulis tentang hak dan kewajiban. Soal ke-9. Terdapat indikator pencapaian kompetensi. Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator ini adalah A. Observasi, B. Portofolio, C. Uji praktek produk, D. Tes tertulis, E. Proyek. Nah, di sini
Indikatornya mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini adalah untuk penilaian pengetahuan, maka tes tertulis. Soal terakhir, Anda akan mengajarkan materi bahwa bumi dan bulan mengelilingi matahari. Jumlah siswa dalam satu kelas 12 orang. Alat peraga berupa planetarium yaitu hanya tersedia 2. Setelah dibentuk kelompok kecil dalam format mode pembelajaran kooperatif, metode mengajar yang cocok dalam kondisi tersebut sebaiknya menggunakan metode A. Diskusi, B. Ceramah, C. Eksperimen, D. Demonstrasi, E. Simulasi. Jadi di sini dikatakan bahwa anak didiknya kan 12, sedangkan alat peraganya cuma 2. Maka yang paling tepat itu adalah demonstrasi. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama. Semoga Bapak Ibu lulus pretest PPG tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.